Keberlanjutan ekonomi adalah praktik yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap aspek sosial, lingkungan, ataupun budaya. Keberlanjutan ekonomi berperan penting terhadap keberlanjutan ekonomi global dan kehidupan manusia itu sendiri. Karenanya, keberlanjutan ekonomi adalah tanggung jawab kita semua. Mulai dari sekarang, masyarakat, pemerintah, dan pengusaha semua harus bahu-membahu mewujudkan keberlanjutan ekonomi. Indonesia diberkahi oleh Tuhan dengan kekayaan alam yang luar biasa. Tanah yang subur, lautan yang luas, gunung yang menjulang, sungai-sungai berair jernih, pepohonan yang selalu hijau, dan matahari yang bersinar sepanjang tahun. Bentang alam ini mengisyaratkan bahwa Tuhan merestui Indonesia sebagai negara agraris. Namun mirisnya, data BPS menyatakan bahwa lebih dari 20% kemiskinan, baik di perkotaan ataupun di pedesaan, disumbang oleh masalah pangan, khususnya beras. Padahal, industri pertanian memiliki potensi yang besar untuk memajukan kesejahteraan rakyat maupun kesejahteraan negara. Hingga saat ini, tingkat kemiskinan di Indonesia masih mencapai 10,86% dari total penduduk. Sehingga program swasembada pangan akan sangat membantu menekan angka kemiskinan. Terbukti, angka kemiskinan terus menurun sejak 2017 karena tidak ada impor beras, cabai, bawang merah, dan jagung pakan ternak. Gerakan Pemuda Tani Indonesia atau Gempita adalah salah satu aksi nyata untuk menyelesaikan masalah di bidang pangan. Gerakan ini dipastikan dapat menumbuhkan entrepreneurship di hulu untuk memberikan inspirasi dan pengembangan inovasi teknologi pertanian yang menciptakan nilai tambah produk pangan dan menghemat biaya usaha tani sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Dengan gerakan ini, tanah pedesaan ataupun tanah perkotaan dapat dimaksimalkan fungsinya sebagai lahan pertanian. Selain itu, nilai-nilai kerjasama dan gotong royong juga dijunjung tinggi di dalamnya. Gerakan ini mendukung tercapainya target SDG Indonesia tahun 2030, yakni terselesaikannya masalah kelaparan dan kemiskinan. Sebagai seorang material engineer dapat mengambil peran untuk mengembangkan alat-alat yang menggunakan renewable energy. Seperti kita ketahui bersama bahwa cadangan minyak bumi akan habis. Maka, dengan mengubah operasi agar berjalan dengan energi yang dihasilkan oleh tenaga surya atau angin daripada bahan bakar fosil menjadi salah satu cara agar dapat memprioritaskan masa depan. Sebagai contoh dalam sektor pertanian, saat ini untuk membajak sawah dapat menggunakan traktor dengan sumber bahan bakar berupa solar. Seperti diketahui bahwa solar merupakan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi. Artinya, dengan menggunakan solar sama saja dengan menggunakan bahan bakar yang akan habis di masa yang akan datang. Dengan pengembangan teknologi, maka traktor yang digunakan pada sektor pertanian nantinya akan menggunakan bahan bakar yang bersumber dari baterai. Dan energi yang disimpan pada baterai dapat bersumber dari tenaga surya atau angin.